Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia. Vietnam takjub lihat persiapan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 mulai dari TC ke Turki hingga naturalisasi. Salah satu media asal Vietnam menyoroti khusus persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, PSSI telah mempersiapkan beragam persiapan jelang turnamen prestisius tersebut. Hingga saat ini, skuad Garuda sudah bisa dipastikan akan melakukan pemusatan latihan di Eropa. Negara yang dituju timnas Indonesia pada kesempatan kali ini adalah Turki. Nantinya Shin Tae-yong dan anak asuhnya akan berangkat ke Eropa pada 20 Desember. Mereka akan berada di negara gerbang timur dan barat tersebut selama 18 hari. Tak hanya TC, skuad Garuda juga akan memainkan setidaknya 2 laga uji coba. Satu lawan kini sudah dikonfirmasi akan berhadapan dengan timnas. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji. Namun Sumarji belum mengumumkan lawan kedua timnas dalam laga uji coba nanti. Nah, persiapan skuad Garuda mematangkan diri itu mendapat sorotan dari media asal Vietnam yakni Soha. Seperti diketahui, Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas di ajang Piala Asia. Pasalnya, kedua tim tersebut berbarengan masuk ke dalam grup D bersama Jepang dan Irak. Tak hanya itu, keduanya juga akan saling bentrok pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Dalam laporannya, Soha menyebutkan Shin Tae-yong meminta 2 hal kepada Erick Thohir untuk mempersiapkan tim yang baik. Lalu permintaan kedua adalah dengan kembali mendatangkan pemain keturunan. Untuk saat ini, sudah ada 4 pemain yang dipastikan ingin membela timnas. Keempat pemain tersebut adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangoen. Justin Hubner hanya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah WNI sebelum menjadi bagian timnas.
Permohonan naturalisasi Jay dan Nathan juga sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Kini hanya tinggal Ragnar yang proses naturalisasinya belum dimulai. Akan tetapi dalam laporannya Soha mengatakan bahwa Shin meminta PSSI untuk kembali mengejar Emil Audero dan Kevin Dix. Seperti diketahui beberapa waktu lalu kedua pemain itu sudah dirayu untuk bergabung. Namun keduanya memutuskan untuk menolak pinangan dari PSSI. Andai kedua pemain tersebut jadi bergabung, Soha sangat yakin timnas Indonesia akan memiliki kekuatan yang super. Hal itu akan sangat membahayakan Vietnam jelang pertarungan keduanya di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia jika dihuni banyak pemain keturunan. Calon pemain naturalisasi Jay Itzes menyebut timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 jika dihuni banyak pemain keturunan. Menurutnya, kualitas timnas Indonesia saat ini belum cukup untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Itzes berbicara peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Adapun saat ini timnas Indonesia masih terbenam di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hasil itu didapat usai timnas Indonesia tidak meraih satupun kemenangan dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia pada periode FIFA Matchday November 2023 lalu. Skuad Garuda dibantai Irak dan ditahan imbang Filipina. Kendati demikian, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih cukup terbuka. Pasalnya, masih banyak 3 poin yang bisa dipanen skuad Garuda pada laga-laga kandang selanjutnya. Itzes pun menyebut kualitas timnas Indonesia saat ini masih belum cukup untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Namun mimpi itu bisa terwujud dengan bantuan sejumlah pemain keturunan. Itzes kemudian mengambil contoh Maroko yang pada Piala Dunia 2022 lalu berhasil berbicara ke semifinal. Sebagaimana diketahui, Maroko merupakan negara yang skuad timnasnya dihuni cukup banyak pemain keturunan.